Fungsi demand dan juga market research untuk media dan informasi produk itu adalah proses penelitian untuk memahami permintaan yaitu demand dan juga pasar yaitu market terkait produk media dan juga informasi. Ini mencakup analisis kebutuhan audiens, preferensi konsumsi, tren pasar, serta faktor ekonomi dan teknologi yang memengaruhi industri media dan juga informasi ini. Nah, demand research atau riset pemasaran ini adalah penelitian untuk mengetahui seberapa besar sih minat atau kebutuhan orang terhadap suatu produk atau layanan di pasar. Nah, contohnya itu seberapa banyak mahasiswa yang suka kopi, harga yang kopi untuk di kantong pelajar itu berapa, dan kita harus menganalisis itu dulu ya. Dan analisis permintaan ini juga membantu perusahaan untuk meramalkan keputusan yang dimana ini penting banget nih dalam kegiatan bisnis. Contohnya, Resto Mie Gacuan itu pengen buka cabang baru di kota lain. Nah, sebelum melakukannya itu mereka menganalisis dulu permintaan apakah Mie Gacuan ini masih diminati di daerah tersebut atau tidak. Nah, lanjut, market research atau riset pasar itu adalah proses mengidentifikasi, pengumpulan, analisis, serta menggunakan informasi untuk memahami pasar, pelanggan, dan juga pesaing, berupa perencanaan, pengumpulan, dan analisis data yang relevan dengan pengambilan keputusan. Fungsinya ini apa sih? Untuk mengetahui kebutuhan dan juga keinginan konsumen, untuk menganalisis tren pasar, serta menilai persaingan agar bisnis lebih kompetitif. Ini juga bisa mengurangi resiko dalam pengambilan keputusan bisnis karena dia memberikan data yang akurat nih. Dengan memahami ini, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baik, di sebelah kanan ini ada gambaran proses riset market. Dari yang kotak utama itu mendefinisikan masalah, alternatif keputusan, tujuan, riset. Yang kedua itu ada mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat itu menganalisis informasinya. Dan yang kelima itu mempresentasikan temuan, lalu mengambil keputusan. Setelah itu ada juga beberapa cara untuk mengumpulkan data dari pengguna. Misalnya itu bisa wawancara pribadi, survei melalui surat, survei melalui telepon, kelompok fokus, uji pemasaran, eksperimen. Dan juga ada pengujian psikologis, pengukuran melalui internet, serta pengukuran otomatis. Lalu di slide selanjutnya itu ada analisis data dalam riset permintaan dan pasar. Analisis data adalah proses mengubah data menjadi informasi yang berguna. Tujuannya untuk mendapatkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini juga terdapat fungsi analisis data. Di antaranya itu untuk memahami perilaku pelanggan, mengoptimalkan strategi pemasaran, mengidentifikasi hambatan operasional, dan mengidentifikasi tren. Selanjutnya yaitu jenis analisis data. Itu terdapat empat analisis data. Nah, yang pertama ada jenisnya itu deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Yang kedua diagnostik, itu mengidentifikasi penyebab suatu fenomena. Dan yang ketiga ada prediktif, memprediksi tren masa depan. Dan yang keempat ada perspektif, memberikan rekomendasi berdasarkan datanya. Lalu ada lanjutan dari proses menganalisis data itu. Tentu saja yang pertama itu pasti mengumpulkan dan memvalidasi datanya, memastikan data itu akurat dan relevan. Yang kedua itu pembersihan dan transformasi data. Itu tuh menghilangkan duplikasi ataupun kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga ada eksplorasi data. Itu menggunakan teknik statistik untuk memahami polanya. Dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan, membuat inferensi berdasarkan data untuk keputusan bisnis. Pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Pengembangan data atau data mining, teknik ini menemukan pola tersembunyi dalam data benar. Digunakan dalam pemasaran, keuangan, kesehatan, dan segmentasi pelanggan. Terus, membantu bisnis membuat keputusan yang lebih strategis. Tantangan dalam melakukan riset pasar, keterbatasan data. Data tak akurat yang mempengaruhi wawasan. Kedua, ukuran sampel. Biasanya sampel yang diambil ini adalah sampel kecil, bisa memberikan hasil yang bias atau kebingungan. Ketiga, bias data. Seperti sampel bias tadi, bias data ini ada kesalahan dalam pengumpulan yang data dapat menyesatkan analisis. Keempat, faktor eksternal. Perubahan pasar dapat mempengaruhi hasil riset. Study case perusahaan Uber, demand analysis.
Uber melakukan penelitian terhadap permintaan dan menganalisis pola pergerakan pengguna di berbagai lokasi dan juga waktu. Dengan menggunakan data historis seperti waktu puncak permintaan, acara khusus, dan juga cuaca buruk, Uber dapat memprediksi kapan dan di mana lonjakan permintaan akan terjadi. Misalnya, selama hujan lebat atau acara konser besar, Uber mengetahui bahwa permintaan akan meningkat secara signifikan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mempersiapkan diri dengan mengoptimalkan ketersediaan pengemudi di area tersebut. Uber juga melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan juga kebutuhan pengguna di berbagai wilayah. Dengan menganalisis data demografis, perilaku pengguna, dan juga tren lokal, Uber dapat menyesuaikan layanannya sesuai dengan karakteristik pasar. Contohnya, di beberapa kota, Uber memperkenalkan layanan sepeda atau skuter listrik untuk memenuhi kebutuhan transportasi jarak pendek. Analisis data. Uber memanfaatkan analisis data dari pengguna dan juga pengemudi secara real-time untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem algoritma yang canggih, Uber dapat menyesuaikan harga secara dinamis berdasarkan permintaan dan ketersediaan pengemudi. Tes perusahaan Kompas, Demand Analysis. Permintaan terhadap berita digital semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman karena perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat Indonesia yang lebih memilih membaca berita secara online dibanding media cetak. Kompas juga melakukan riset pasar yang berfokus pada pemetaan tren industri media digital, pesaing, serta preferensi audiens yang lebih luas, termasuk perubahan kebiasaan konsumsi berita. Dengan informasi ini, Kompas dapat menyesuaikan strategi konten, penawaran produk, serta layanan untuk memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Analisis data. Pengumpulan data permintaan calon pelanggan Kompas dilakukan melalui survei dan juga wawancara untuk mengetahui preferensi pembaca, analisis perilaku pengguna di situs untuk memahami artikel yang paling diminati, serta mengumpulkan feedback dari berbagai komentar dan juga ulasan. Selain itu, Kompas juga dapat memantau tren di media sosial untuk melihat topik mana sih yang sedang dibicarakan dan respon pembaca terhadap konten mereka. Semua data ini membantu Kompas menyesuaikan layanan dan konten mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan calon pelanggan.